Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di materi Al-Quran Hadis bab 6 mensyukuri nikmat Allah bagian ke-1. Karena video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu panjang. Tujuan pembelajaran: setelah membaca, menerjemahkan dan menganalisis hadis tentang mensyukuri nikmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir, siswa dapat mempresentasikan hakikat syukur nikmat dan menggali hikmah bersyukur atas nikmat Allah. Setelah membaca, menerjemahkan dan menganalisis hadis tentang mensyukuri nikmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, siswa dapat menjelaskan cara-cara mensyukuri nikmat Allah dan dapat memaparkan manfaat bersyukur. Setelah membaca, menerjemahkan dan menganalisis hadis tentang mensyukuri nikmat Allah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, siswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dan keutamaan bersyukur. Peta kompetensi, apa yang akan kita pelajari? Judul besarnya, tema besarnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Kemudian bagian pertama kita akan mempelajari hakikat syukur nikmat yang terdiri dari memahami kandungan hadis, menganalisis hakikat syukur, hikmah bersyukur. Kemudian bagian kedua, kiat-kiat syukur nikmat, memahami kandungan hadis, menganalisis cara-cara bersyukur, manfaat bersyukur. Kemudian Allah mencintai orang yang bersyukur, yang di dalamnya akan dibahas memahami kandungan hadis antara syukur dan kufur nikmat, keutamaan bersyukur pada Allah. Kemudian nanti ada tugas-tugas. Hakikat syukur nikmat, memahami kandungan hadis. Mari membaca sanad dan matan. Qala Abdullahi hadasana Mansur bin Abi Muzahim hadasana Abu Waqi'in al-Jarrah bin Malihin an Abi Abdurrahmani an Sya'bi ani Nu'man ibn Bashirin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal minbar, man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira wa man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Maksudnya adalah Ahmad, ya, hadis riwayat Ahmad nomor 1844-9. Qala Syaihu Su'aibun al-Arnaut qawluhu wa man lam yaskurin nasa lam yaskurillaha sahihun li ghairihi wa hadza isnadun dhaifun. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mansur bin Abu Muzahim, telah menceritakan kepada kami Abu Waqi al-Jarrah bin Malih dari Abu Abdurrahman dari Asy-Sya'bi dari An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan nikmat Allah termasuk syukur, sedangkan meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. Hidup berjamaah adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Kualitas hadis. Hadis tentang syukur nikmat diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Al-Musnad nomor hadis 1849. Dan hadis nomor hadis 18.449 dan hadis nomor 19.351 melalui jalur An-Nu'man bin Bashir.
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kualitasnya sahih li gorihi, sedangkan sanadnya dipertentangkan kesohinya. Syarah hadis. Syukur secara bahasa memiliki dua makna. Dalam kamus bahasa Indonesia, ya. Pertama diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Kedua, syukur berarti keuntungan dengan menyatakan rasa lega, senang, dan lain-lain. Sedangkan Ahmad Ibnu Paris dalam bukunya Maqayisul Lughah menjelaskan keragaman makna kata syukur, antara lain pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Hakikatnya adalah merasa ridho atau puas dengan suatu nikmat walau kenikmatan itu hanya sedikit. Yang kedua, rimbun dan lebat seperti pohon yang tumbuh subur digambarkan dengan kalimat syakaratus syajarah. Pohon itu tumbuh dengan rimbun dan lebat. Sesuatu yang tumbuh di dahan pohon atau parasit. Dan selanjutnya pernikahan atau alat kelamin. Itu makna bahasa dari kata asyukru, syukur. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Ghoribil Quran menjelaskan bahwa syukur merupakan gambaran tentang kenikmatan dan menampakkannya ke permukaan. Kata syukur juga seakar kata dengan kasyaro yang berarti terbuka lawan dari kafaro yang berarti tertutup. Dari sini maka sering kita dengar dua istilah yang berlawanan, yaitu syukur nikmat dan kufur nikmat. Mari kita menganalisis hakikat bersyukur. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa syukur itu mempunyai 5 pilar pokok yang apabila salah satunya tidak terpenuhi maka syukur menjadi batal dan dianggap belum bersyukur. 5 pilar syukur itu adalah: 1. Kepatuhan orang yang bersyukur kepada pemberi nikmat. 2. Mencintainya. 3. Mengakui nikmat darinya. 4. Memujinya atas nikmat-nikmatnya. Dan 5. Tidak menggunakan nikmat yang diberikannya untuk sesuatu yang tidak dia sukai. Hakikat syukur menurut Al-Ghazali adalah tersusun dari 3 unsur, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal perbuatan. Hubungan ketiganya adalah bahwa ilmu merupakan pangkal yang melahirkan keadaan, dan keadaan akan melahirkan perbuatan. Hikmah bersyukur akan ditambah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya. Sebagaimana hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah Subhanahu wa taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Jadi kita senantiasa sesuatu nikmat sedikit pun kita ucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat lagi alhamdulillah. Jadi jangan berhenti-henti, kita selalu bersyukur pada Allah setidaknya dengan ucapan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hikmahnya adalah dilipat gandakan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur maka dia diberi pahala seperti orang yang berpuasa menjaga dirinya. Orang yang sehat yang mensyukuri kesehatannya maka dia diberi pahala. Orang yang menanggung penderitaan jasmaninya dengan sabar dan orang yang memberikan dengan rasa syukur maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang menanggung kerugian dari menjaga diri. Hadis riwayat Abu Hurairah. Bersumber dari Abu
Hurairah. Menumbuhkan rasa bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan waktu-waktu di siang hari, dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Jadi ini ketenangan, kesenangan akan muncul setelah kita senantiasa bertasbih, bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari rasa syukur kita, dan ingatlah, jangan lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan, baik yang kecil maupun yang besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Nantikan bagian kedua ya dari pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.